Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Tahu kan dikat. Lu mau ngomong apaan? Oke, selamat datang kembali di channelnya Yonor Palevi yang sampai hari ini belum ada namanya. Kali ini saya ngundang dua orang. Dua orang yang satu kantor dan salah satunya PHP, katanya sempet pengen ngundang saya untuk bikin channel, saya ngisi suara, dia bikin gambar yang sampai hari ini tidak diciptakan, tidak dibuat, dan ternyata malah kerjasama sama orang lain. Bukan saya. Oke. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol sama dua orang ini. Ini kita lagi hutan kota kan namanya? Iya, namanya hutan. Namanya hutan kota. Hutan apa Hutan tuh? kota apa sih ini? Hutan kota GMF, kami cinta Air Asia. Oke. Kota lo ya, kota, jangan lupa. Woi, kenalan dulu nih, kenalan. Dibuka kan masih maskernya? Kan PSBB, Iya, bro. harus pakai masker. Astagfirullahaladzim. Oke, yang pertama, yang baju hijau dulu. Yang baju hijau. Lu nama lu siapa, Yud? Dia nanya tapi dia manggil nama. Ya, Paham ini- nggak sih? Ini teman saya namanya Yudi Anom Priambudi, Mas Yudi Anom, bisa dipanggil Yudi, bisa dipanggil Anom, jangan dipanggil Priambudi. Iya. Beliau ini teman saya di kantor, sebut nggak sih nama kantor, boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan. Kamu nggak bawa Dia nama kamu. teman saya di kantor, satu unit, sudah menikah, menikah, istrinya di Bekasi, dia orang Jogja, lahir di Aceh. Yang kedua, tamu saya kali ini namanya Ongki Setiawan. Ya, benar sekali. Bener kan ya Ongki Setiawan? Kagak. Ongki Budi Anggriawan, ini selebgram Bohong. di kantor gitu ya, followernya banyak, Iya kalah sih. follower saya dibanding follower Mas Ongki, Iya. lebih banyak followernya Mas Ongki, Betul. bukan yang lain. Oke, sekarang kita mau bahas apa? Nggak tahu. Kita nggak tahu kesini ngapain. Nggak tahu Diundang kita. juga tidak tahu temanya apa. Diundang dan tidak dibayar. Oke, Ongki gimana, sehat Ongki? Ini susah loh bikin kayak gini loh. Alhamdulillah. Fisik Alhamdulillah ya. cukup sehat. Aman ya di tengah Aman. pandemi begini. Aman. Cuman keuangan ya Pak. Agak terat. Lu gimana Yud? Lu sehat nggak lu Yud? Sehat. Ini saya Terlihat udah- dari perut kita Udah semakin lama membesar. nggak ketemu mereka berdua karena ruangan saya sudah terpisah jauh. Penugasan baru lah gitu ya kalau istilah di kantor ini. Tapi ya nanti akan terpisah lebih jauh lagi ya. Oke, azan dulu ya. Sekarang kita pengen tahu kenapa dua makhluk ini ada di sini hari ini. Ini sebuah perusahaan yang bergerak di dunia aviasi. Ya, kalau anak TNI mah gampangnya nyebutnya bengkel. Ya, dibuka apa sih? Wih, PSBB. Nyamuk. aduh. Kita tuh harus nyamuk, menghargai nyamuk. Rusak nih. Iya, saya juga menghargai pemerintah, tapi ini Nyamuk, mereka tidak nyamuk. melihat wajah Anda. Nggak Nyamuknya apa-apa. banyak. Aduh. Ya, Mas tentunya penasaran kan, apakah memang apalagi di luaran sana itu orang taunya orang yang kerja di bidang aviasi itu keren-keren. Ya, kalau saya sih memang Saya juga. keren ya kan, rajin, pinter ya. Bohong. Kelihatan kan? Iya. Nah, kita pengen tahu apakah memang sekeren itu, apakah memang semenyenangkan itu atau gimana? Kita langsung dengar dari pelaku utama di lapangan ya enggak? Mas Yudi ini padahal dulu Elins ya. Iya. Ya, Iya. bisa cerita Mas, gimana Anda kok dari Elins bisa ada di sini? Nyasar saya. Anda kok bisa ada di sini? Saya nyasar. Elins itu elektronika dan instrumentasi, jurusan di salah satu itu di Udah disebut udah ya, tahu udah semua disebut ya. di UGM terbaik se Indonesia, Brawijaya mah apalah. Enggak, Brawijaya juga oke, tapi UGM lebih oke. Gimana Mas Yudi, bisa cerita dulu? Dibuka dong itu. Ini sudah saya buka ini walaupun hanya separuh. Ya, lanjut. Oke. Jadi dimulai dari apa ya? Dari awal dulu Dari aja ya, lulus ya. Lulus ya. Kenapa lu masuk Elins sih dulu, Udah, kenapa? udah lulusnya telat lagi diceritain lagi. Aduh. Tapi kan sekarang berhasil kan. Sebenarnya Iya. lulus telat. Nah, kita buktikan lulus telat tuh nggak ada ngaruhnya. Iya. Tidak Jadi perlu lulus khawatir lah dengan telat. lulus telat. Jangan tepat waktu, Bro. Tidak seperti teman kita ini sebelah. Ya, terlalu pintar dia. Gimana Mas Yudi lanjut? Dulu saya masuk ke Elins itu aja nyasar juga sama. Waktu dulu masih zaman saya ada namanya UM, ujian Ya, masuk ujian mungkin masuk, sama. ya. Utul, Ujian ya? masuk, utul. Betul ya. Kalau sekarang mungkin namanya utul atau apalagi nggak tahu lah namanya.
umbel atau apa nggak tahu kali ya. Itu waktu UM pilihan pertama saya Elins itu karena kakak kelas saya. Nah, kakak kelas saya dia cerita di Elins itu begini lumayan. Otak saya tidak mampu untuk sampai ke TE. Teknik elektro. Teknik elektro. Ya. Otak saya merasa tidak mampu karena tryout saya selalu kalah dari yang lain. Oke. Ternyata yang mampu di Mas Aldiandra. Di Mas Aldiandra. Wah, gila, itu terhina banget ya. Iya, teman kita yang lain itu yang begitulah. Oke. Iya, ternyata yang mampu di Mas Aldiandra. Iya. Sedih sekali saya. Dari situ barulah saya masuk ke Elin. Ya, Di Elins tuh ada ini nggak sih spesialisasinya gitu? Nggak? spesialisasi misalnya Misalnya kalau saya kan di teknik fisika tuh ada kayak ya walaupun secara hitam di atas putih nggak ada ya. Cuman kan biasanya teman-teman saya di kampus tuh ada kayak punya peminatan. Saya minat di bidang energi terbarukan. Saya minat di bidang instrumentasi. Kalau di Elins tuh ada nggak sih? Ada. ya kalau di atas kertas sih sejauh yang saya tahu juga sama. Nggak ada juga ya. di atas Tapi kertas. kalau secara ya, ininya, itu omongan, minat masing-masing. Minat gitu. masing-masing, Nah, ya. sama seperti mungkin bisa kita lihat dari dosennya, misalnya dosen A dia lebih expert di bagian citra digital. Oh iya kayak gitu-gitu. Dosen B di sinyalnya dan sebagainya. Kayak gitu lah. Kalau Anda dulu milihnya apa? Tidak expert di mana-mana. Tidak expert di mana-mana. Oke. Tidak expert di mana-mana, sekarang kerja di aviasi. Sekarang tahu kan kenapa pesawat itu berbahaya? Tenang. Aman. Aman. Semua pesawat yang dirawat di tempat kami itu sangat aman dan luar biasa. Bisa Aman. terbang loh. Yang penting bisa terbang dan bisa mendarat. Aman. Enggak lah. Pasti aman. Lanjut. Kuliah S1 lulus berarti berapa saya? 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Masuk 2008. Masuk 2008, lulus 2013, wisuda 2014. Wow. 2013 akhir. Ini ada suara terbang Suara. ini apa mau dikat nanti? Kita lanjutkan Enggak, juga. lanjut aja. Lanjut aja. Kan back sound bagus kan? Oh iya. Bagus juga ya. Betul. Nah, itu waktu berarti berapa? 5 tahun sekian. Waktu itu juga udah bingung mau kerja di mana, akhirnya ya nyasar dulu, namanya anak baru lulus kan. Ya. Baru lulus nyasar dulu, asal-asal aja dapat ya. Di satu sisi ada pertentangan dari orang tua. Oh, Dari orang tua normal karena waktu itu ya perusahaan bisa dibilang perusahaan swasta yang skalanya mungkin sebenarnya cakupannya luas, tapi mungkin karena swasta dan kurang ternama sehingga dari orang tua mengharapkan ada sesuatu yang lebih baik. tapi bergeraknya di bidang apa tuh yang dulu? Waktu itu supplier Supplier barang. vendor ya. Vendor, Untuk oil and gas enggak? enggak kemana-mana. Oh, kemana-mana. Kemana-mana, termasuk ke sini juga. Termasuk ke sini. Berarti ini ya alat ukur ya? Mas? Alat ukur ya. Termasuk ke sini, ke oil and gas kemana-mana. Cuman karena ya kita Kurang kembali lagi. ini lah ya, Ya, dianggap orang tua kurang bonafit. kurang bonafit. Jadi langsung pindah. Betul. Dan jujur aja, saya lupa kapan saya daftar ke sini. Saya benar-benar lupa. Iya. Saya benar-benar Sama lupa. dengan saya. Iya. Tahu-tahu di email ada panggilan. Iya. Kita nasibnya sama. Nasibnya sama kita ternyata. Ya. Tapi Anda seneng nggak? Maksudnya kalau dari perbandingan, misal kalau anak zaman sekarang kan paling mikirnya gaji ya nggak sih? Waktu lulus pertama kali dulu, terus masuk ke supplier tadi ya, kita nggak usah sebut nama perusahaannya. Itu gaji dibanding sekarang, kira-kira gimana? Meningkat sih. Jauh. Tapi bahagia, lebih bahagia mana? Lebih bahagia sekarang. Sekarang. Tapi Tapi kalau dari sisi kerjaan, dari sisi kerjaan ada enak di sana, ada enak di sini. beda-beda. Wajar, sih. Tetap Wajar ada, ya, tetap wajar ada ya. plus minusnya. Jadi, tapi sebenarnya kalau menurut Mas Yudi sendiri, gaji itu salah satu komponen penting nggak buat kita nyari kerja tuh? Bagi saya sih iya. Iya. Tentu Minimal berapa juta Mas? minimal Fresh 100 juta graduate. gitu ya. Ya bikin perusahaan sendiri Pak. Ya makasih. Dia minta baru lulus 100 juta. Minimal 100 juta Gimana gitu ya. ceritanya perusahaan Betul mana? kan? Perusahaan mana yang mau gaji Anda baru lulus 100 juta tuh, Tapi Mas? Anda mau kan? Ya mau Iya, lah itu. kalau itu mah. Betul kan? Tapi Rasional, kan Pak. itu realistis lah. Oh, iya, ya iya, kan? iya. Kemampuan kita ya. Betul ya kan, memang tapi hebat kan? sih kita ya. Tapi nggak sampai 1 juta juga first graduate. Berarti waktu di supplier, di vendor itu tugasnya apa tuh?
waktu itu di sana kerjaan yang masih Sales. Oh berarti emang sales engineer ya? Sales Iya. engineer. Yang namanya sales engineer bukan sekedar sales kayak di film-film ya, jual sendok, nawarin sendok nggak kayak gitu. Sales engineer tuh harus tahu produk dan Iya. lain sebagainya, betul produk Iya spesifikasi. betul. Produk itu nggak cuma sekedar spesifikasinya aja, Hmm. turunannya kita juga harus Harus tahu. paham. Wow. Gitu. Mantap ya. Jadi emang sebenarnya nggak seremeh itu ya. Iya. Sales engineer. Iya. Jadi ya jangan norak. Iya, Ya nggak betul sih? sekali, Jangan norak, kan? betul sekali. Dijalani saja dulu. Jalanin dulu biar tahu, makin ahli. Nah Mas Yudi ini saya dengar juga dulu sering dapat bonus nih waktu penjualan. Oh iya. Karena yang namanya sales tuh kalau berhasil menjual barang, dia akan dapat ini kan, dapat Ada bonus. bonus. Dan ada uang suap. Enggak bukan uang suap, maksudnya ada bonus dari yang Ada pembeli. bonus. Ada juga, ada yang bilang ada kayak gitu, ada yang enggak. Itu kayak semacam apresiasi mungkin ya, karena Ya. dia sudah menghasilkan Betul, ya, betul. sesuatu target. Betul sekali. Sebelum kita masuk ke Mas Yudi di dunia aviasi, saya pengen tahu dulu yang tamu saya yang berikutnya nih. Yang dari tadi tidak mau membuka masker dengan alasan PSBB, padahal kita sudah berkumpul bertiga. Tapi kan jaraknya 1 meter. Sudah jelas tidak ada. Dari mana 1 meter? meter. Anda ini Allah Akbar Kita makin kabiro. kesini. Allah Akbar kabiro. Ya gimana Mas Ongki, ini namanya Mas Ongki Setiawan. Sorry, Benar sekali. Ongki Budi Anggriawan. Beliau dulu di Brawijaya ya. Brawijaya. S1-nya di Brawijaya. Kemudian S1 di teknik mesin. Iya benar ya? Training Mas. Teknik mesin di Brawijaya. Mesin. Lanjut nggak percaya kan? Iya. Yudi nggak percaya Ongki mesin loh ya Mesin. Allah. Training Mas. Allahu Akbar. S1 dan dia anak pinter nih, nggak kayak saya, nggak kayak Mas Yudi. Iya. Ini dia emang kuliahnya serius gitu Iya. kan. Kalau saya kan waktu kuliah tidur, ya. Catatan lihat punya teman. Ya. Waktu mau ujian fotokopi catatan teman, ya kan gitu kan. Nah kalau Mas Ongki ini pinter, dia rajin. Nih makanya kita dapat perspektif yang berbeda-beda ya kan. Pada kesempatan kali ini kita pengen tahu dari Mas Ongki gimana Mas Ongki. Kalau Buka dulu sih. nggak usah PSBB. Jadi kalau saya dulu awalnya di Brawijaya itu emang pengen, saya kan asli Jember. Kalau ke Brawijaya itu menurut saya Oh, nggak terlalu ini anak jauh. pejabat Jember nih, hati-hati ya. Enggak, Oh, enggak. ya, oke, jadi kita izinkanlah mukanya ditutup ya. Ini anak pejabat nih, bahaya. Ketika di Brawijaya ya sudah keterima di sana di teknik mesin. Emang pilihan pertama saya teknik mesin Brawijaya. Ketika S1 saya ngambil konversi energi. Konversi energi. Oh. Kemudian saya lulus 4 tahun kurang. Wih, sombong. Lah ini kan cerita nyata Iya, Pak, oke, bukan oke, sombong. oke lah. Pintar. Pintar, tidak seperti saya. Tidak seperti saya. 5 Tapi- tahun. Tapi organisasinya tetap jalan. Dahsyat. Nah, lebih pintar Lebih lagi. pintar lagi. Saya organisasi jalan kuliah. Waduh, kesandung-sandung. Kalau organisasi dulu S1-nya saya ini lomba tingkat nasional. Jadi kita di Brawijaya ada lomba tingkat nasional, yaitu kayak roket, water roket, terus habis itu mobil Oh, elektrikal. kamu emang seneng main water rocket gitu-gitu ya? Jadi ada beberapa di situ. Terus saya kebetulan di bidang pendanaan. Jadi saya ngatur semua keuangan dari 5 lomba nasional. Tapi ada satu yang nggak jadi karena waktu itu bertepatan sama ya salah satu event besar juga di Malang. Jadi akhirnya kita aja yang ngalah gitu. Oke. Karena tempatnya kebetulan sama. Hmm. Terus setelah itu belum wisuda, Brawijaya itu memberikan saya kayak peluang S2. Oke. Oh, itu beasiswa kampus Beasiswa. berarti? Sebetulnya kampus saya itu kerjasama dengan Dikti, jadi terima kasih Dikti. Oke. Kerjasama Oke. dengan Dikti. Waktu itu pilihan pertamanya ke Jepang. Hampir aja. Cuman karena saya itu telat apply sehari kalau nggak salah, terus akhirnya yang ke Jepang gagal. Akhirnya saya dapat yang di Taiwan. Terus akhirnya ketika saya lulus S1, saya langsung ikut program double degree-nya Brawijaya. Oh, jadi itu memang program dari Brawijaya ya. Double degree, habis itu saya setahun lanjutin S2 di Brawijaya, terus habis itu sisanya di Taiwan. Oke. Nah ketika S2 saya nggak ngambil lagi konversi energi, tapi saya ngambil material. Oh, pindah. Pindah Material engineering. material engineering. Dan ketika di Taiwan pun profesor saya ternyata lebih mengarahkan saya ke biomedik, yaitu Oh. kayak bikin material baru namanya metallic glass. Dan itu emang khusus buat alat-alat medis, misalnya kayak gunting medis. Terus kalau kita implan sesuatu, misalnya kita baut atau mau patah tulang, itu pakai itu karena itu anti korosi. Jadi ketika dimasukin ke tubuh kita itu nggak ada ya korosi gitu. Berarti Anda emang ahli korosi ya? Mungkin dari situ. Terus Ahli karat ya Anda? Iya. setelah
Aduh, ini mah dilanjutin ya. Oh iya, lanjut. Dia kan biar cair aja Om. Saya tadi sampai mana ya? Sampai Anda ahli korosi. Korosi. Iya, saya di Iya. sana itu mempelajari masalah korosi. Ketika saya mau pulang, profesor saya yang di Taiwan itu kayak menawarkan sebuah proyek yaitu masalah baterai sama solar cell. Wah, ini menarik. Jadi saya memperpanjang sekolah saya 6 bulan buat ikut proyek itu, ya bahasa kasarnya biar dapat duit gitu loh. Jadi Oh, soalnya dari proyek emang kan kita dibayar dapat ya? duit. Kalau di sana itu perusahaan-perusahaan besar jika ada proyek itu diberikan ke universitas Mas. Jadi bukan ke Oh. perusahaan. Dari ini ya, dari pemerintah itu. Mm. Oh, mantap ya. Jadi dapat itu akhirnya saya di sana 2 tahun kurang ya, anggap 2 tahun lah. Ketika pulang saya ngurusin wisuda saya, ngurusin semua sertifikat S1 dan S2-nya. Habis itu diajak teman untuk ke job fair dan baru kenal yang namanya GL. Baru kenal yang namanya aviasi, di bidang aviasi. Oke. Sebetulnya saya nggak Bengkel begitu lah ya, ngerti. Iya, bengkel di pesawat. di MRO itu. Terus kamu ngelamar. Oh, berarti kerja di bidang aviasi yang sekarang kita jalan ini pekerjaan pertamamu juga ya? Pekerjaan pertama. Pekerjaan pertama dan kamu geluti udah berapa tahun? Udah 5 tahun. 5 tahun ya? Lebih loh. 5 tahun lebih beberapa hari doang, kan baru 25 Mei. Kan lebih. 20 Mei 2015 ya masuknya. Ah, Oh, ya lumayan sebulan, tahun ada lebih. ya lebih sebulan. Gimana? Kamu ini kan pekerjaan pertamamu dan itu kan kayaknya jauh berbeda ya dengan bidang Biomedik. biomedik, bahkan dengan bidang S1-mu yang konversi energi itu kan jauh berbeda banget lah. Ya, gitu. Itu kamu ngejalaninnya gimana? Apakah memang kamu akhirnya ya udahlah saya nikmatin aja atau Kalau yang di awal emang sesuatu yang mengawal itu pasti berat ya. Jadi ya harus lebih banyak belajar, lebih banyak baca, habis itu tanya-tanya ke senior gitu. Untungnya yang di sini senior-seniornya itu lebih corporate gitu loh. Jadi ketika saya tanya sesuatu, mereka itu kayak mau menjelaskan dari A sampai Z. Jadi enggak, misalnya saya tanya B, mereka ya jelasinnya A sampai Z. Jadi saya lebih cepat ngerti bahasa kasarnya kayak gitu. Terus kalau dari segi bidang, misalnya yang dulu S1 beda, S2 beda, di sini beda. Menurut saya wajar sih, karena kan namanya hidup kita nggak bisa fokus ke sesuatu gitu. Misalnya karena saya suka sesuatu maka saya harus gitu. Kan nggak harus, Ya, soalnya kan harus orang dong. beda-beda. harus dong Om? Loh, kalau misalnya harus, jujur saya dari dulu itu kepingin jadi ini. Artis. Anak orang kaya. Enggak. Hai Rafathar. Bukan. Enggak ya. Jujur, Enggak, gini loh. kalau jujur dulu itu saya kepingin jadi desain grafis. Loh iya udah. Tapi menurut Terus kamu kan tapi tadi bilang kamu juga pengen masuk teknik mesin kan? iya, Itu berarti kan Bukan. kedua-duanya adalah keinginanmu. ketika desain grafis itu saya berpikir ketika saya masuk teknik mesin. Oh, ini ya, mimpi yang terlambat ya. Ya, Mimpi tiba-tiba yang kok terlambat. Ya. melihat tetangga sebelah lebih hijau kan ya Lebih rumputnya, hijau, jadi oke. kok kayaknya Betul. menarik gitu Desain kan. grafis selalu lebih terlihat lebih hijau gitu Lebih ya. colorful kan, Lebih lebih colorful. wow Betul gitu. sih ya dibanding mesin ya. Iya, gitu. Karena mesin kan abu-abu. Soalnya kalau menurut saya mesin itu enak, cuman banyak modul yang harus dibaca. Tapi menurut saya Lu semua semuanya harus ada baca, sih. kan? Baca, Pak. Itu. Dan sekarang kamu di sini di bidang structure ya, structure engineering. Itu apa sih Om? Structure Buat engineering. teman-teman yang nggak tahu, ini Mas kalau di dunia aviasi itu ada pembagian-pembagian lah ya, dipecah menjadi ada sistem aircraft system engineering, ada avionik, ada power plane jelas lah karena memang power plane kan dia adalah komponen tersendiri dan yang paling mahal dari si pesawat gitu. Ada cabin, kalau cabin memang yang saya tahu karena ada masalah estetika di situ kan, jadi emang dia butuh dikhususkan. Ada juga structure yang memang ya lagi-lagi memang beda sih ya penanganannya dengan komponen lain. Kalau Mas Yudi main di EDI, Dokumen. Dokumen. Kita selalu dokumen. dia mainnya di dokumen. The power of dokumen Power ya, of Pak. dokumen. Itu ngeri. Ini semuanya ngeri sebenarnya. Saya juga bedanya saya waktu masuk di sini bukan di dokumen, bukan di aircraft engineering. Saya masuknya di project management gitu kan, istilahnya kayak di Iya. project management. Dan nggak ketemu dengan mereka gitu ya. Ketemunya kalau di project dan itu pun jarang. Jadi yang ilmu saya yang kepake bukan kuliah, Tapi Baca. buku. Ilmu yang kepake adalah baca buku gitu. Iya. Baca dokumen, nge-review dokumen. Nah, Ongki, Anda kan di structure, tapi kalau structure masih nyambung lah ya menurutku ya masih dengan ilmu materialmu ya. masih kepake ya. masih kepake. Tapi itu sebenarnya apakah serumit itu nggak sih kerja di bidang aviasi khususnya di structure engineering? Kalau menurut saya rumit gak rumit itu kan tergantung orangnya ya. Iya. Mungkin ada beberapa orang yang
cepat belajarnya, Iya, oke. cepat adaptasi gitu. Kalau saya itu tipe orang yang nggak terlalu lambat dan nggak terlalu cepat. Jadi ya udah. Jadi kamu lamban. Ya enggak, Oh, enggak ya. di tengah-tengah biasa aja gitu. Tidak terima. Tapi untungnya kebantu sama senior-senior saya. Hanya gitu, orang yang lamban yang mengatakan dirinya tidak lamban dan tidak cepat. Camkan itu kawan-kawan. Hanya orang yang lamban yang mengatakan dirinya tidak lamban dan tidak cepat. Kok nggak bisa anda? Tapi Ongki ini kan kayak saya pernah satu tim dengan dua orang ini ya di salah satu project ya tahun 2019. Salah satu project red delivery pesawat. Kebetulan saya waktu itu diminta jadi PM, ya udah saya terima dong karena emang ada gajinya, gitu. Karena emang ada uang tambahannya gitu ya. Bukan karena itu juga sih ya emang wajib dijalanin gitu. Tapi itu yang nomor satu kan. Tapi itu kayak suntikan kebahagiaan. Sekarang anda tahu sekarang kenapa masuk kerja harus ada duit. Ya, Duit. Dan yang berikutnya adalah Mas Iya, Yudi. ya. Dan Ongki ini adalah Enggak. salah satu orang yang dapat pujian Iya. dari apa namanya lesor. Kalau istilahnya di dunia aviasi lesor. Tadi saya nyari istilah yang tepat gitu biar teman-teman Apa bisa ya? ngerti. Pemilik pesawat. Pemilik pesawat. Dia yang minjemin pesawat ke airline dan kita adalah orang yang ngebantu airline untuk ngembalin pesawat itu. Nah, Ongki ini adalah salah satu orang yang dipuji sama si technical representative dari pemilik pesawat. Keren nggak? 2 jempol. Pekerjaannya Ongki dipuji. Iya. Dan dia memuji itu setelah saya melakukan kesalahan. Kesel ya rasanya. Tapi nggak apa. Saya bangga gitu kan sebagai seorang project leader. Terus seneng gitu punya teman yang akhirnya dipuji dan tim kita dapat penilaian yang baik. Berarti kan leadernya lebih baik ya. Benar Iya, sekali. gitu ya. Nah, gimana Ong? Sesulit itu kah Ong? Habis ini ntar kita ke Mas Yudi yang bicara masalah dokumen. Iya. Kalau Ongki kan langsung ke pesawat, Langsung ke fisik. fisik pesawat, struktur pesawat, fuselage dan lain sebagainya. Gimana? Jadi kalau dari saya di bidang struktur itu, yang pertama kita harus ngerti manual, dan manual. Jadi kita harus sering baca manual, terus habis itu harus ngecekin manual yang terbaru gitu. Karena di bidang aviasi kita itu nggak bisa sembarangan untuk mengambil decision, semuanya ada per manual. Kalau di manual nggak ada, baru kita bisa tanya ke manufacturer seperti itu. Cuman di sisi itu kita juga harus memikirkan masalah ini, cost, time, waktu time, kita semua ngambil semua. decision itu ya. Jadi kita harus ada pintar-pintar di bidang itu. Terus sama ya tetap kita harus bisa memanage tim kita yang kalau saya kan struktur ya, tim struktur yang ada di lapangan ataupun yang ada di unit yang bersama saya, ya biar kita itu bisa sejalan gitu loh. Maksudnya saya berusaha lari cepat dan mereka juga harus bisa dengan tempo yang sama, enggak saya lari mereka jalan atau merekanya yang lari malah saya yang jalan gitu. Jadi malah ke mall ya. Terima kasih. Nyari kertas Teman- parkir buat teman-teman. kamu kan? Ada yang nyari kertas kalkir Di bandara. Di bandara. Itu demi proyeknya pesawatnya dia. Ya itu cerita yang lain lah ya. Jangan cari kertas kelkir di bandara karena di Ya, pasti bandara nggak ada. tidak ada kertas kelkir. Demi project kadang-kadang Anda membutuhkan hal-hal yang tidak Anda duga. Salah satunya kertas kelkir. Jadi tapi emang menarik ya Om kerja di Menarik, structure itu ya. menarik banget. dan menurut saya karena setiap pesawat itu case-nya beda-beda, terus habis itu kita harus intas langsung ke pesawat. Kalau dari struktur nggak, bahasa kasarnya itu nggak gampang bosen gitu loh, karena kita selalu menemukan hal-hal yang baru yang kadang-kadang terkejut atau mungkin kadang-kadang di saat itu saya ngerasa stres, ini kok case-nya susah banget gitu, kok begini, tapi setelah dijalanin pelan-pelan, terus ketika misalnya Ternyata asik hari ini ternyata nggak sesulit itu, atau ternyata saya mampu karena banyak dukungan dari tim gitu Ya, kan, karena tim ya. karena tim Dan Mas Ongki ini pegang Airbus ya maksudnya? Airbus sama ATR ya. Jadi kalau di tempat kami di bengkel kami ini memang dibaginya berdasarkan, kalau di structure ya pembagiannya berdasarkan manufaktur dulu, baru ntar di dalamnya ada pembagian lagi nggak? nggak ada, jadi saya harus bisa langsung ya. 330, Jadi 320 kalau pegang Airbus dan ATR berarti harus bisa 330, harus bisa 320, 321, 319 berarti kan masuk semua ya. Juga ATR 72, ATR itu pesawat kayak inilah ya, pesawat perintis kali ya ngomongnya. Enggak ya? iya, pesawat yang pakai propeller itu. Plesetannya Airbus terbang rendah biasanya gitu plesetannya gitu. Itu orang yang langsung ke pesawat, walaupun memang Mas Ongki bukan orang yang di sistem ya, Mas Ongki ngomongnya di structure, di fuselage. Jadi emang kalau teman-teman nanti main ke sini gitu bisa lihat ada pesawat lagi di dalam hanggar, kemudian ada beberapa orang yang apa namanya garis-garisin badan pesawat gitu ya. Itu biasanya dia akan mau bikin template untuk NDT gitu, bahasa gampangnya gitulah. Nanti Mas Ongki yang akan menganalisis itu, lihat dari manual dan sebagainya. Itu sebenarnya mudah-mudah susah sih ya.
Iya, susah mudah juga ya. iya, ya itu kan tergantung orangnya. Tergantung kan orangnya akhirnya. sih ya. Dan emang dunia aviasi adalah dunia yang penuh manual gitu ya, dan kita nggak bisa Nggak bisa asal-asalan. sembarangan. Jadi ada manual-manual kayak kehidupan kita. Iya, ada manual Ada dalam manual. Al-Qur'an. Wah, mendadak soleh, Bro.